Feni Mustafa is a businesswoman from Bandung, the renowned creator of the Muslim fashion brand Shafira. Her business journey began in 1989. Born in February 1965, she expanded the business wings into various other ventures, includes the fashion brand Zoya, cosmetics, various food and beverage businesses, and a property business under the Shafira corporate umbrella. However, there's something more significant to her, the Shafira Foundation. For Feni, business progress is not the primary pursuit. It's about how the Shafira Foundation can continue to benefit many. Her principle is that business is not just for personal enrichment, but beyond that, through business, she has the ability to share and spread goodness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diary saya, Feni Mustafa. Ikut saya yuk. Saya mulai berbisnis tingkat 3. Jadi sekitar 34 tahun lalu. Kemudian dari mulai satu toko juga. Sebetulnya waktu itu sih saya seperti yang saya katakannya, saya sebenarnya bukan mau berbisnis gitu. Tapi saya ingin mencari income supaya saya bisa membiayai kegiatan sosial saya. Nah, pada waktu itu kebetulan yang memakai busana muslimah tuh baru sedikit, dan waktu itu belum marak orang memakai busana muslimah, jadi belum ada toko yang menjualnya gitu. Saya punya visi supaya orang-orang yang memakai busana muslimah itu bisa diterima di masyarakat, terus fashion. Nah, maka lahirlah Shafira. Alhamdulillah dengan tumbuhnya Shafco, perusahaan kami yang mulai dari satu toko sehingga kemudian kita mempunyai 170 toko, itu bisa membiayai kegiatan-kegiatan Shafira Foundation dari zakat, dari infak-infaknya, bahkan juga infak-infak karyawan, dan juga dari income saya sendiri. Lebih daripada ekspektasi saya pada waktu itu memohon kepada Allah bahwa saya ingin diberikan rezeki untuk bisa membiayai kegiatan-kegiatan sosial. Ya alhamdulillah, sehingga bisa bukan hanya di Jawa Barat, bisa Indonesia skupnya, bahkan juga internasional. Her hard work and perseverance have borne fruit. This mother of two sons has successfully made her fashion brand a pioneer in Muslim clothing in Indonesia. Its influence extends not only within country but also internationally. From a humble status of a single store, now there are hundreds of showrooms of her fashion brand scattered throughout Indonesia. Kalau Shafira sendiri umumnya ya 90% produk Shafira itu harganya sekitar 500 sampai 2 juta umumnya. Ada yang eksklusifnya itu 10% aja. Eksklusif, dikatakan eksklusif itu mulai di atas 2 juta bisa sampai 25. Amid the surge of the increasingly advancing fashion trend,
it cannot be denied that business competition is getting tougher. However, Faye always remains optimistic and confident in her abilities. She believes that the brand she has built will continue to progress along with the changing times. Kan suka ditanya tuh, modal jadi pengusaha itu apa sih Bu Feni gitu ya. Terus saya bilang modal jadi pengusaha itu adalah kapasitas diri kita sendiri, bukan modal yang disebut uang. Apa sih kapasitas yang saya miliki gitu ya. Kalau dikatakan cantik saya enggak gitu ya. Terus saya sadar betul yang saya miliki adalah kapasitas mental saya optimis. Nah, terus saya mempunyai networking, maksudnya saya punya teman, sahabat gitu. Kenapa saya percaya diri? Karena saya selalu merasa bahwa Allah itu memberikan saya takdir terbaik, apapun itu. Sampai perusahaan sebesar ini, sampai toko di atas 100, itu tuh bukan karena kepandaian saya aja gitu. Tapi Allah membimbing saya, dari mulai membimbing saya jadi pengusaha aja gitu ya. Bagaimana saya mensikapi kendala gitu. Banyak hal yang tidak terduga. Kadang-kadang jalannya tuh saya sendiri nggak terduga gitu. Ya kalau nggak Allah yang nunjukin siapa gitu. Nah, hal itu membuat saya makin percaya bahwa Allah itu selalu memberikan takdir terbaik kepada saya. Ya kadang-kadang saya terenyuh ya sekarang ini. Budget terbatas, tapi orang yang ingin dibantu atau komunitas yang perlu dibantu itu banyak. After decades in business, she has experienced the highs and lows. Yet every obstacle and challenge she encountered along her journey did not become a hindrance. Instead, she turned them into moments to ignite her spirit and create new innovations. Ya, karena sudah 34 tahun saya menjalani bisnis, banyak hal sudah terjadi ya. Tapi ada dua hal sikap saya menyikapi hal-hal yang tidak enak. Pertama, saya itu menganggap bahwa itu tantangan. Karena waktu pramuka juga saya kan suka mendaki gunung. Karena kita ingin sampai di puncaknya gitu. Demikian juga untuk berbisnis. Jadi saya anggap sesuatu yang susah itu adalah tantangan. Contoh habis pandemi ini, kegiatan sosial kita belum terlalu maksimal karena memang perusahaan kan belum kembali lagi normal ya, masih kemarin awal pandemi itu bertahan, sekarang mulai tumbuh lagi tapi belum normal sehingga kegiatan sosial kita juga nggak sebanyak dulu atau dana yang kita punyai juga tidak sebesar dulu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa normal lagi perusahaan. Ya kadang-kadang saya terenyuh ya sekarang ini. Budget terbatas, tapi orang yang ingin dibantu atau komunitas yang perlu dibantu itu banyak sekali yang terkena pandemi ini, diantaranya juga PHK tentunya ya. Terus juga saya lihat juga banyak orang bertambah miskin yang harus kita bantu. Terus juga banyak anak yatim juga. Menurut saya setelah pandemi ini lahan untuk kegiatan sosial itu banyak. Hidup ini memang siklus gitu, dan semuanya berpasang-pasangan, susah sama senang gitu kan, dan selalu ada hal itu. Jadi saya anggap hal itu wajar gitu. Untuk diri saya gitu, saya tidak terlalu istilahnya borju gitu ya, tidak terlalu menghambur-hamburkan uang untuk diri saya pribadi.
Cuma yang saya sedih adalah berarti berkurang untuk kegiatan sosial saya, justru yang saya sedih yang itu. Feni Mustafa is indeed not someone who easily gives up. Her determination is always strong and unwavering. Saya tuh gabung di Shafira Group dari tahun 2007 ya. Jadi kurang lebih sekitar 16 tahun saya sudah gabung. Yang pertama sih karena saya profesional ya. Jadi saya lihat dulu bidang bisnisnya. Bidang bisnisnya itu retail fashion, salah satu kompetensi yang memang saya bangun. Target market Muslim, ini juga bagian dari sesuatu yang saya pikir apa salahnya ya berkontribusi di bisnis environment ya. Environment salah satu yang mendukung juga dari sisi founder kalau saya lihat itu. Jadi Ibu Feni as a founder Shafira Group, saya melihat cukup memiliki visi dan misi yang cukup baik, cukup clear. Beliau menginginkan perusahaan ini hidup dengan dengan rentan waktu yang panjang. Perusahaan ini memang diberikan bukan hanya buat Ibu Feni semata, tapi memang untuk kontribusi banyak orang atau umat lah. Saya pikir itu cukup baik ya sebagai founder. 23 tahun ya. Dari Mei tahun 2000. Salah satunya mungkin karena value yang dibangun di perusahaan ini ya, yang membuat akhirnya tetap bertahan di sini gitu ya. Bu Feni itu seorang visioner. Jadi cara beliau melihat misalnya peluang bisnis atau melihat tentang tren misalnya gitu ya, tren fashion itu seringkali one step ahead gitu. Mungkin juga faktor beliau sering keliling dunia, jadi sering jalan-jalan, banyak melihat di luar ada apa gitu ya, perkembangannya seperti apa, dan coba diaplikasikan. Jadi Bu Feni itu seorang visioner dan entrepreneur sejati kalau menurut saya. Itu juga salah satu mungkin yang membuat value yang coba tetap dihidupkan dari pertama kali saya masuk sampai dengan sekarang. Charity program itu terus dihidupkan di perusahaan ini, baik dalam skala kecil maupun skala yang besar gitu. For Feni, the greatest achievement in her life is not just about her own happiness, but about how she can be useful to the people around her. That's why, for her, looking down is always better than looking up. Saya bersikap begitu karena memang udah didikan dari kecil ya, saya pramuka gitu kan. Kalau pramuka itu mentalnya udah mental pramuka gitu ya. Dan suami saya juga sama. Jadi kami mendidik anak kami sama. Sehingga anak kami itu kalau nggak perlu tuh dia nggak mau beli. Bukannya saya pelit buat diri saya sendiri, tapi saya secukupnya. Dan saya merasa cukup. Misalnya nih, saya kan juga bergaul dengan sosialite di nasional atau di Jawa Barat ini gitu. Ya saya memakai baju produk Shafira ya tentu disesuaikan dengan tas dan sepatunya gitu. Tapi saya mencari tas dan sepatu yang desainnya tuh long term gitu ya, branded tapi yang long term gitu. Jadi saya tidak terlalu harus beli banyak gitu, cukup dengan beberapa barang branded dan saya padu-padankan dengan baju yang baru gitu. Besides being a tough mother, in the eyes of her children, Feni Mustafa is a role model and mentor, always reliable. After her husband passed away, Feni is now assisted by Imam Alam, her youngest son. After completing his studies at Brawijaya University Malang, this 24-year-old man is now starting to contribute to his mother's business, with one clear goal to develop the business while continuing in the footsteps of Feni Mustafa, spreading goodness across the universe. Bahasa saya pribadi mah ya, saya mah anak keempat ya. Padahal mah saya anak kedua kan dari kakak saya, karena anak pertama keduanya ya bisnis inilah.
Kalau saya memandang ibu saya sendiri mungkin apa ya, uniknya saya melihat sebagai kompetitor mungkin ya. Gimana caranya saya dengan apa yang saya dapat, bahkan dengan bimbingan beliau pula, ibu tuh di mata aku sosok yang mau memberikan apapun yang dia punya untuk kebaikan. Bahkan kadang-kadang walaupun nggak ada yang dipunya, dia bisa ngulik gitu. Jadi pengusaha itu hanya batu loncatan untuk kegiatan sosial saya sebetulnya. Behind the success and all her achievements, often considered wealthy and worthy of the title of socialite, Feni Mustafa does not see it as a source of pride or something to show off. She remains comfortable being herself, in her simplicity. Selamat pagi, ini sekarang lagi pagi-pagi nih. Biasanya pagi-pagi saya menghirup udara segar di taman di luar rumah, buka-buka pesan, atau mungkin saya pergi bersepeda keliling sambil belanja ke pasar. Pasarnya deket aja dari sini. Those principles of life are also instilled in her two children. She wants the values of goodness to be the colors that envelop the dignity of her family. For her, family is the best support system in her life. It's where she recharges her energy from her daily activities. Sangat berarti sekali, sangat berarti sekali. Hampir 2 tahun ya, suami saya meninggal gitu. Itu saya banyak sekali kehilangan semangat karena memang secara tidak sengaja gitu. Suami saya tuh benar-benar adalah supporting saya. Rumah jadi hangat karena kita punya anak gitu ya, dan juga untuk mendidik anak. Mulai bisnis ini waktu saya belum menikah, jadi pada waktu itu saya masih mahasiswa. Saya ingin membesarkan perusahaan ini sehingga membuka lapangan kerja sebanyak mungkin, supaya kita juga mendapatkan uang untuk kegiatan-kegiatan sosial kita. Dari belusukan ke kampung-kampung, sampai ke masjid-masjid yang di penjuru-penjuru, bahkan juga masjid-masjid yang di internasional, di mana daerah itu adalah minoritas, terus sehingga masjid itu diperlukan. Alhamdulillah, karena memang kami satu visi, sehingga suami saya support sekali untuk kegiatan yang saya lakukan, diantaranya menjadi pengusaha, terus kemudian bersama-sama melakukan kegiatan sosial. With the support of her husband and children, after developing Shafira Corporate as an expression of her care for others, she then established the Shafira Foundation. Ya, memang Shafira Foundation resmi didirikan itu setelah Shafira berdiri. Waktu itu saya bercita-cita jadi dokter, ingin mengabdi di pelosok gitu. Kenapa kamu cita-cita jadi dokter? Karena saya ingin mengabdi di pelosok, saya bilang. Oh, kalau gitu kamu masuk STKS aja. Mentor saya ini maksudnya adalah mentor aktivitas saya di Masjid Salman. Nah, di Masjid Salman saya itu di departemen sosialnya, ngurus anak yatim, ngurus gelandangan. Di grup departemen sosial itu saya paling kecil. Nah, paling kecil, dan tugas saya paling sering adalah mencari donatur. Ya Allah, seandainya saya tuh nggak usah minta, tapi saya mampu mempunyai uang untuk berdonasi sehingga kegiatan sosial saya lebih nyaman gitu. Nah, sepertinya Allah memberikan jalan kepada saya. Jadi sebetulnya jadi pengusaha itu hanya batu loncatan untuk kegiatan sosial saya sebetulnya.
With all her activities and business, Fanny acknowledged that it's not easy for her to divide her time because whether it's family, work, or all her social activities, they are all priorities. Pagi-pagi saya sama Teh Kiki sedang merencanakan jadwal yang numpuk dan dirubah-rubah lagi nih ceritanya. Teh Kiki adalah sekretaris perusahaan kita di Safco dan Teh Kiki banyak sekali bantu saya untuk urusan jadwal dan lain-lain pokoknya mah, sampai ke beliin kue untuk yang ulang tahun. Hari itu jadwalnya jam 2 Ibu ada meeting, terus jam 3 Ibu ada meeting juga dengan Salon Humaira, kemudian juga nanti malam ada pergi ke Pangandaran dengan keluarga Jabar. Not only active in social activities in urban areas, but the development of underdeveloped areas in West Java is also one of her priorities. Masjid-masjid di kota-kota besar banyak donaturnya gitu, tapi kalau di pelosok-pelosok itu memang diperlukan. Contoh misalnya saya datang ke Cirende, nah waktu itu hanya ada musola kecil, terus kemudian kami membangun masjid di situ. Akhirnya masjid itu adalah tempat anak-anak kecil berkumpul, sinyal juga nggak ada gitu. Kebahagiaan kami sebetulnya bahagia melihat orang lain bahagia. Setelah berdirinya Safira Foundation, nah kami membina desa yang terpencil itu namanya Desa Cirende. Di antaranya kita mendirikan masjid, terus bikin playgroup di sana, dan juga memberikan beasiswa. Di perkotaan kita ngebina anak-anak yang peminta-minta, kita membina mereka, ngajarin mereka bagaimana untuk bebersih, untuk sholat, untuk membaca, nah seperti itu. Dan juga panti jompo juga kita datangi, kita beri perhatian. Terus satu waktu saya ajak makan di restoran orang-orang jompo itu, mereka sampai menitikan air mata. Banyak hal yang kami lakukan, pokoknya kita menyumbang pasantren yang akan didirikan di New York di Amerika. Terus kemudian ada masjid di Belgia, masjid di di Belanda, di UK, di beberapa juga kita berpartisipasi di situ sebisanya gitu kan. Bukan berarti kok ke luar negeri gitu, karena memang menurut saya hal itu perlu, karena di sana mereka minoritas dan mereka ingin sholat gitu kan. The happy smiles radiating from everyone she helps are happiness for Fanny Mustafa. Saya dari kecil tuh pramuka, jadi di pramuka itu kan diajarkan untuk peduli sesama. Terus juga di agama juga, setelah saya belajar agama itu juga dianjurkan ya. Bahkan itu adalah salah satu ibadah yang besar pahalanya, diantaranya apalagi menyantuni anak yatim seperti itu. Dan bagi kita sendiri kita bahagia gitu, bahagia. Jadi orang suka ngomong ke aku ya, kalau melihat rumahku seperti apa misalnya, mobilku cuma satu misalnya, Bu Fanny mah sederhana sekali gitu. Tapi bagi saya itu enough gitu, buat pribadi saya gitu, bahkan lebih gitu bagi saya sih. Jadi menurut saya berbagi itu menambah saya merasa tambah kaya, menambah lebih gitu. Karena saya ngelihat mereka itu kurang. Saya berharap perusahaan saya tambah maju, sehingga kontribusi kepada Safira Foundation-nya lebih besar lagi.